Oke guys, kali ini saya berada di salah satu rumah teman saya nih. Posisinya berada di Mataram. Kalau kalian ke Lombok mungkin orang-orang Mataram tahu mungkin nih. Nggak perlu saya kenalkan namanya, orang-orang yang berada di seputaran Mataram mungkin kenal lama sama nih teman saya yang di samping. Jadi kali ini saya sengaja buat ketemu sama dia buat ngobrol-ngobrol untuk musik, tentang musik karena beberapa lagu-lagu saya juga dibuat di sini juga. Jadi nggak sembarangan lah tempat buatnya. Nah, kali ini saya mau minta teman saya ini kenalkan dirinya dan Mbak di sampingnya nih dengan siapa? Oh, saya eh anu Junaidi. Kok Junaid? Serius lo banyak yang kenal kamu loh di Mataram, Bro. Nah, nggak ada yang kenal. Adalah. Saya Ocha. Ocha, yang di sampingnya Mbaknya. Neng. 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 Nah, ngomong-ngomong dengan kita saat ini ya, yang ada di depan kita ini minuman tradisional dari Lombok. Ini tidak memabukkan kok. Waget. Apa namanya? Waget. 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 Ini minuman tradisional dari Lombok dan untuk obat ya, katanya obat ya. Nah, sekarang saya langsung masuk ke pertanyaan nih. Bagaimana untuk musik saat ini yang berada di Lombok? Karena dari masa pandemi ini kita hampir beberapa tahun ke belakang ini vakum banget nih. Pertama dengan tidak adanya event, terus kemudian dengan tidak adanya artis-artis baru yang diterbitkan di Lombok nih. Karena kan di Lombok mentok gitu-gitu doang artisnya nih. Nah, menurut Ocaknya bagaimana, Bro? Agak. Ada banyak artis Lombok ini, banyak talent, banyak apa ya? Ya banyak lah, banyak artis gitu, dari indinya gitu. Yang sampai nasional juga ada banyak. Terus masalah pandemi semuanya rata karena masalah pandemi kan. Cuman dari sebelum pandemi sih sebenarnya ini permasalahannya buat yang di Lomboknya sendiri sih sebenarnya di Lombok. Karena kekurangan event itu ya? Satu mungkin kurangnya event itu kan dampaknya, kurang event itu sebenarnya dampak. Karena kenapa sebenarnya satu faktornya itu di era sebelum pandemi ya. Era tahun berapa ya terakhir ya? Tahun 2019 lah. 2019 masih 2018. enggak 2000 ini 2000 sekitar 2000 kalau misalnya didengar-dengar kabar sih kabar burung bangau gitu. Jadi 2015 kalau nggak salah itu terakhir yang ada event banyak gitu maksudnya. Nggak tahu sih tahun berapa gitu. Yang jelasnya lebih tepatnya yang pokoknya tahun 2015 itu sudah mentok katanya kalau nggak salah kalau dengar kabar bangau. Setelah itu jarang. Faktornya itu ya cuma satu, tempat Ya. sebenarnya tempat ini faktornya bukan di tahun 2000 di mentoknya itu sebenarnya sekitar tahun 2009 atau 10 kalau nggak salah itu mentoknya di situ sebenarnya kalau tempat event gitu. Ya, kayak di Lombok sendiri kan dulu ada istilahnya apa ya, ada zaman kita buat festival itu ada zaman waktu itu di mana ya, dapat Taman Budaya Apalagi acara gebiar-gebiarnya. ya, masih banyak manggung dulu di mana-mana. Ngerasain. Nah, jadi sebenarnya faktornya di situ tempat. Kalau sekarang kendala di tempat. Kendala di tempat ya. Sebenarnya kalau misalnya perhatiin aja dari bukan dari apa ya, dari omongan-omongan anak-anak musiknya juga sih. Kawan-kawan kita undang lah teman-teman musik di sini juga buat kita ngobrol begini. Tapi rencana Ocha ke depannya itu bagaimana nih? Apakah mau lahirkan talent-talent baru dari Lombok dengan cara memilah nih? Jadi talentnya ini nggak terkenal banget nih kayak yang sekarang kan banyak selebgram yang cover dari Lombok. Tapi Ocha-nya tuh maunya ini orang yang baru nih, pantas banget buat diterbitkan di dunia musik di Lombok baru masuk ke nasional gitu. Apakah ada rencana mau begitu? Sudah ada rencana, sudah pernah dilakukan juga. Tapi dunia entertain itu jahat sebenarnya. Apalagi kalau misalnya dibilang era zaman sekarang itu sangat jahat. Kalau zaman kita dulu mungkin
mau terkenal, mau jadi artis gitu istilahnya, harus punya materi bagus dulu kan. Ya kan, harus kita mikirin materi bagus, dan itu pun kita udah rekaman ya, anggapan gitu kan. Anggapan kita rekaman udah bagus rekaman gitu, ceritanya menurut kita lah bagus rekaman itu, hasil rekamannya. Tapi begitu kita mau meluas gitu istilahnya, ibaratnya kita mau masuk di dunia industri gitu, apalagi masuk ke label, tahap ke label itu lebih susah lagi zaman itu kan. Materi ini harus matang, harus bagus ya, dan dilihat sama produsernya gitu, sama bosnya yang punya label gitu, ini menjual gitu. Itu pun susah sampai masuk di tahap yang kayak gitu. Cuman enaknya zaman sekarang modal tete. Oh iya, yang joget-joget di Ya, modal tete. itu lagi apa namanya? Sekarang kan kita bisa dibilang kalah sama daerah timur juga, apalagi musik-musik timur tuh bisa dibilang mereka luar biasa. Itu pun perjuangan mereka dari beberapa tahun, bisa sampai puluhan tahun ngupload di YouTube, terus kemudian viral, dan ada rencanakah Ocak mau menyamakan jenis musiknya seperti itu ke sana, terus menerbitkan dengan talent-talent baru di Lombok, rilis ke bulan-bulan atau awal tahun 2022? Kalau misalnya dibuat seperti itu, sekarang begini, kalau kita mau buat seperti itu, kalau misalnya dari jenis jadi kayak misalnya apa ya, jadi artis yang kayak di viral sekarang itu kayak yang dari timur gitu, lagu-lagu kebanyakan kan dia yang kita dengar di TikTok kan breakbeat gitu kan. Breakbeat, entah itu lagu mungkin aslinya lagu pop gitu, di breakbeatin mungkin, tapi memang bagus, enak gitu memang. Tapi memang dari zaman dulu lagu-lagu timur itu, lagu-lagu yang dari teman-teman kita yang dari timur itu memang bagus-bagus, kayak Poco-Poco zaman dulu kan. Ya kan, satu Indonesia, satu mungkin sampai dunia mungkin tahu Poco-Poco itu, sampai kita ikutin gerakannya kan, sampai ada senamnya dulu. Nah, enggak tutup kemungkinan mereka sampai sekarang masih tetap berjaya gitu. Cuman mungkin satu sisi gini, di era zaman dulu sama zaman sekarang mereka itu tetap dengan musik mereka gitu, dengan karakter lagu mereka, dengan adanya mereka gitu. Cuman mungkin di zaman sekarang mereka lebih gini loh, maksud saya kayak kayak zaman musik kita dulu nih, cuman lebih dikemas baru aja gitu, dinakalin lagi gitu. Apalagi ada sosmed kan sekarang itu, Lebih gampang lagi promosinya lebih gitu. gampang lagi. Gitu. Nah, sekarang saya mau tanya untuk yang di sampingnya. Di samping ini apakah calon talent yang nanti terbit di apa ya, dibilang manajemennya Ocha Waduh. atau bagaimana nih? Calon ibu rumah tangga sih. Lebih ke ibu rumah tangga atau lebih calon talentnya Ocha untuk Kalau talent dia udah pernah gitu. Oh, udah ada beberapa lagu ya? Udah ada. Oh ya teman-teman, nanti yang buat penasaran mau dengerin suaranya yang Neng di samping, nanti kalian bisa pantengin sini channel YouTube-nya. Terus kedepannya mau gimana lagi nih untuk Neng? Adakah kolaborasi atau jenis musik baru kah atau bagaimana kah? Kalau kolaborasi udah pernah. Kalau single dia bilang nih, single. Kebetulan lagi tak kerjain, cuman di musiknya, di karakternya dia gitu, di dangdut sebenarnya. Oh, karakternya dia ke dangdut. Dangdut, aslinya dangdut. Tapi kalau dibilang ngepop bisa ngepop, cuman jatuhnya lebih enaknya ke dangdut gitu. Lebih enaknya dangdut. Kalau dibuatin single lagi tak kerjain. Nah, saya pengen tahu nih karya-karyanya Ocha yang asli orang Lombok, tapi dia udah lama banget di industri Jakarta nih, atau bisa dibilang di ibu kota nih. Bahkan saya pun kenal dia pun dari tahun 2009 sampai saya mulai dari nge-indie, belum sampai penyanyi single solo sekarang ya. Penyanyi solo sekarang, Ocha tuh dulu pemain keyboard atau pemain gitaris ya, atau pemain drum? Karena Ocha nih bisa semua alat musik. Sebenarnya main drum. Kebetulan aja jadi di satu band itu waktu itu, kalau misalnya pemain drum kan banyak teman pemain drum. Nah, yang susahnya cari player yang kayak main bass, main keyboard gitu. Nah, terus ya
muter-muter jadinya, kadang main drum, kadang main bass, kadang main gitar juga gitu kan. Ya muter, jadi yang dibutuhkan pada saat itu buat Apa main yang bisa jadi cuan ya itu dicuankan. dicuankan gitu. Luar biasa memang. Bukan masalah dicuan juga gitu, jadi faktor udah dah main dah kamu sini, anggap kayak gitu kan, main keyboard dah, main keyboard gitu kan zaman dulu. Main bass dah, ada main bass tuh. Karena kebetulan kalau misalnya mau nyari player lagi gitu belum sesuaian sama yang lainnya kan gitu kan, belum ngafalin chordnya misalnya. Jadi kalau drummer tuh gantiin drummer tuh lebih gampang malahan kalau di lagu ya, misalnya di lagu band gitu, di lagu ciptaan sendiri gitu, mereka tinggal dengerin. Kalau drummer kan gampang gitu, kalau yang udah bersangkutan sama chord nih kadang mereka agak bingung gitu, kadang nggak ngudang juga kadang mereka kan. Nah itu dia yang susah dulu, makanya saya muter-muter mainnya. Nah, kedepannya apakah ada rencana buat terbitkan single terbaru dengan si Neng? Neng namanya siapa? Priscilia Serena. Priscilia Serena. Serena nama Instagramnya di sini. Oke. Ya, Ocha pun nama Instagramnya di sini. Dia Nah, pun nama Instagramnya Priscilia Saron. Oh, Priscilia Saron ya, nama Instagramnya di sini. Nanti kalian pada follow, kepoin, dan kalian bisa bertanya-tanya. Dan jadi gini guys, niat saya kedatangan ke sini tuh biar bagaimana Lombok itu atau NTB ini terbuktilah untuk kualitas musiknya. Jadi nggak hanya kalian harus pecah dulu ke Jakarta, baru kalian bisa jadi artis gitu Cak ya. Sedangkan Ocha pun ini udah lama, bahkan dari saya dengar kabar ada pernah di Nagaswara, pernah di beberapa belantika musik di Jakarta gitu loh Cak ya. Jadi untuk kualitas recordingnya, bahkan dari beberapa kali single saya di sini 2 kali, hasilnya luar biasa dibandingkan. Saya tidak membandingkan teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang lain juga luar biasa. Cuman saya belum pernah dengarkan. Cuman di Ocha saya sering sekali untuk single-single saya pernah di record di sini gitu. Jadi untuk Ocha nih nanti bagaimana nih niatnya ke depannya? Ini mungkin pembicaraan yang terakhir Cak. Kedepannya lagi apakah Ocha mau buat band? Karena di Lombok ini jujur aja untuk band yang benar-benar menonjol tuh belum ada. Dan bahkan kalau dibilang band-band legend ya memang udah ada band-band legend. Cuman dia memenuhi di ruang lingkup di Lombok ini doang. Cuman untuk yang kita pecahnya keluar lagi seperti senior-senior kita dulu nih. Bagaimana, apakah nanti Ocha mau buat band baru atau bagaimana? Nah kalau ke depan yang belum kepikiran juga sih. Kalau sekedar iseng mungkin sekedar buat lagu, atau kita ya ngeband cuman sekedar di digital gitu ya, ada sih kepengen gitu. Cuman tapi kalau mungkin buat industri, buat sekarang ini masih tengkurap semua kita nih, masih padat merayap, jadi nggak bisa jalan gitu. Bukan kenapa, emang di satu sisi juga banyak faktor sih sebenarnya, banyak faktor. Dari sebelum pandemi juga memang sudah turun gitu kan, dari TV juga udah turun gitu. Jadi ya disitulah makanya jadi kayak apa ya ikutin era sekarang aja dah gitu. Kalau misalnya kita mau hidup di musik ya jangan Monoton. boleh monoton, cuman nggak boleh idealis gitu. Mungkin monotonnya dalam arti gini, dia punya genre misalnya ngerock gitu, oke boleh ngerock gitu, band gitu. Tapi satu sisi harus bagus kalian gitu. Di Indonesia tuh harus gini, dia cuma dua gitu naiknya gitu. Satu, bagus kalian, kedua jelek sekalian. Dan di situ baru naik. Kenapa? Kalau sedang udah jadi apa ya, jadi bayangan aja gitu kapan naiknya gitu, entah kapan 10 tahun ke depan mungkin dia baru naik, atau dia bisa naik juga, atau dia putus asa bubar. Itu kebanyakan kayak gitu. Jadi cuma dua gitu, dia bagus sekalian apa dia jelek sekalian. Nah modelnya makanya banyak orang kan mikir kayak gitu, kenapa enggak buat gini, banyak yang ngomong gitu. Cuman apa ya, kalau buat band gitu tuh susah ngatur kepalanya, belum ada satu ini idealis ini, jadi nggak belum klop gitu kan. Jadi kadang ada yang udah klop tapi karena apa ya, yang tadi tak bilang, kalau misalnya kita sekedar buat lagu bisa mungkin, tapi bagusnya ini yang materinya ini. Nah itu dia, karena kan kita gabungin kepala, belum juga dari segi
promonya itu bisa jeber pakai angka gitu. Dan enggak bullshit lah kita bilang kita cuman sekedar jual materi tok gitu, enggak, pasti pakai angka juga gitu. Betul. Jadi orang bilang gini enggak, angka juga di situ main. Jadi ya udah, kalau mau main tetap di musik, kurangin idealis sedikit gitu. Oke. Kurangin idealis. Pesan-pesan terakhir untuk calon-calon musisi-musisi yang ada di Lombok apa nih? Cak? Oh, jangan pesan-pesan terakhir. Enggak, bukan. Maksud saya ini di akhir video Ya, itu pesan-pesannya, maksudnya. pesan-pesan untuk calon-calon musisi di Lombok nih, biar mereka nggak takut berkarya gitu loh. Karena saya lihat mereka itu takut banget buat berkarya nih, karena Nah, ini dia nih. karena kurangnya pertama untuk studio-studio recording sekarang ini bisa dibilang mereka tuh nggak seperti dulu kan. Banyak banget nih di zaman kita dulu nih, banyak banget kita bisa mau record di mana. Cuman sekarang mereka tuh takut ngeluarin budget banyak, terus takut asal udah ngeluarin budget banyak terus lagu saya nggak viral nih. Bagaimana caranya nih? Sarannya Ocha gimana? Kalau saran yang tadi maksudnya mau buat terkenal apa ya, udah bagus sekalian, jelek sekalian. Banyak kan yang kita contoh, misalnya gini, band-band yang jelek ya, kayak nggak tahu sih itu dia sebenarnya juga itu track juga sih sebenarnya, jatuhnya track gitu. Kayak misalnya pernah denger band-band ini yang dulu ya, tahun berapa tuh, 10 tahun yang lalu kayaknya, Kufaku. Ya kan, itu jelek, mungkin dibilang kita dengarnya pasti ketawa gitu, jelek lah hasilnya nih di segi musik gitu kan. Cuman begitu kita ngeliat orang seperti itu, kita yang kerja di entertain gitu, kayak di industri musiknya gitu, track jadi bener, jadi memang kalau dia mau naik dia harus jelek sekalian daripada dia mau buat bagus tapi dia tidak bisa. Betul. Jadi dia buat materi yang jelek, entah itu jelek atau dia memang terpaksa dia begitu apa gimana, apa memang harusnya dia bagus cuman dia jelekin, ya kan. Jadi kalau saya bilang karya itu nggak ada yang jelek sebenarnya, karya itu nggak ada yang jelek, cuman mungkin kemasannya tok, ya istilahnya kemasannya tok. Jadi entah itu mereka mau buat jelek tapi mereka naik, atau dia mau buat bagus tapi mereka susah mau ngejar di bagus itu, jadi mereka yang milih yang jelek aja sekalian, ujung-ujungnya naik juga gitu kan. Walaupun ya istilahnya ibaratnya nggak terlalu muncul di TV gitu kan, di stasiun TV gitu, enggak. Tapi memang mereka dari istilahnya dari kotanya sendiri pun pasti di kanan kiri mainnya gitu. Jadi kayak misalnya apa ya, studio musik di Lombok itu banyak gitu. Dan jangan, nah satu kejelekannya di sini kalau yang banyak saya dengar itu gini, zaman kita dulu waktu mau berangkat, jadi kepengen jadi artis gitu kan, punya kita rekaman gitu, terus kita rekaman tapi kita belum punya, belum jadi sound engineer nih, belum jadi apa, masih jadi pemain band gitu, jadi pemain bandnya. Jadi mereka pas kita rekaman terima hasilnya kok gini gitu kan. Nah itu dia, makanya kita belajar lah di situ buat rekaman. Saya belajarnya minjem komputer temen lah, itu masih zaman komputer tabung apa itu, belum ada soundcard, masih mahal semua tuh alat-alat. Jadi jamak-jamak ya istilahnya, masalah makanya jamak-jamak kabel aux lah apa, pakai converter lah atau pakai mixer lah gitu, masuk langsung ke ininya, inputnya CPU. Waktu itu ada noise-nya, tapi gimana cara kita ngakalinnya. Nah, di situ yang buat saya belajar gitu. Jadinya kalau studio rekaman di sini itu bagus, tapi kebanyakan mereka itu gini loh, artis-artis di Lombok ini takut buat Berkarya, bukan berkarya, dia takut buat dia ngeluarin budget. Ya satu itu keluarin budget satu, karena itu emang budget itu dia, kalau misalnya dia punya studio rekaman sendiri terserah gitu kan, dia yang kerjaan sendiri gitu. Tapi kalau dia rekaman sama orang di studio orang gitu, dengan budget yang anggap gitu, tarifnya mungkin ada tarif, tapi satu sisi mungkin di studio rekaman di sini tuh satu sisi aja gitu. Jadi mereka kasih budget segitu nih misalnya, anggap standar lah, standar di Lombok, tapi
dengan hasil yang begitu. Iya, iya. Paham. Sedangkan sebenarnya sound engineer yang punya studio di Lombok ini mungkin bisa lebih hasilnya lebih dari itu, cuman karena faktor budget ini. Satu, kenapa sound engineer tuh mut-mutan. Engineer tuh mut-mutan. Jadi dia dibilang sound engineer tuh kerjanya gampang lah gini, bukan, itu paling susah, bisa 2 hari 2 malam dia di depan komputer. Betul. Belum dia pikirin suara gitar, vokal yang fals gimana caranya ya kan. Tapi di sini satu sisi ya karena orang-orangnya sendiri yang takut gitu, jadi kepatok tarif, dan kadang juga ada yang komplain kenapa hasilnya begini dan gini. Ya, memang ya anggaplah makan di warteg uang 10.000, ya kamu dapat apa? Iya, paham. Ya kan, kamu bawa uang 100.000 gitu ke warteg, kamu bisa bikin banyak gitu kan. Nah itu dia yang kamu dapat kalau kamu makan di warteg dengan uang 100.000, sama kamu bawa uang 10.000 ke warteg. Nah, modalnya kayak gitu. Oke, paham. Ya, jadi kayak apa ya dia bilang. Nah tapi juga ada satu sisi juga yang jelek di sini nih. Banyak sisi. Sebenarnya satu sisi itu kalau yang direkaman yang itu aja. Cuman kalau misalnya dari segi orangnya, kadang gini, jangan terlalu banyak mimpi atau jangan ketinggian kamu mimpi, nanti sakit jatuh kan. Kalau saya salah tuh kata-kata itu. Ya, memang salah. Ya sekalipun itu benar itu, tapi kan setidaknya kan jadi pelajaran hidup kita gitu kan. Kita mencoba gitu kan, Ini namanya orang bermimpi. Iya, enggak ada yang enggak mimpi. Kita tidur bisa mimpi kok. Entah itu mimpi yang bagus atau mimpi basah kan. Terserah. Terus bisa aja kita mimpi basah sama artis siapa gitu. Misalnya gitu. Enggak ada yang tahu kan. Betul. Nah, makanya. Tapi memang kadang kita bisa dapetin yang hal-hal yang kayak begitu dalam mimpi. Kenapa memang kita bisa puas dalam mimpi? Saya ini kadang terus dibangun tiba-tiba kadang gedek juga kan. Misalnya kayak gitu. Kenapa dibangunin saya lagi mimpi ini enak ya misalnya kayak gitu. Tapi di sini tuh gini dia. Jangan ada ketinggian mimpi, nanti kamu jatuh sakit, kamu gila ujung-ujungnya. Didonin anggaplah gitu, kita punya tekad, kita punya kemauan, kita punya cita-cita tuh. Jadi saya dulu digituin, wah jangan lah gini. Ujung-ujungnya apa? Memang tersiksa zaman kita dulu, zaman kita awal berangkat itu emang kesiksa gitu. Cuman pas sampai sana saya mikir, kalaupun saya mau jadi artis, saya harus gimana nih? Kayak gitu kan, pernah ketipu juga gitu. Ketipu tuh hal wajar di Jakarta waktu itu. Apalagi kita nggak punya gitu, nggak punya uang gitu kan. Kita cuma punya materi. Tapi berlanjut, kenapa kita berlanjut? Tahan di situ, bertahan dengan kita makan seadanya, jalan kaki, naik angkot, apa ya kayak gitulah mulainya. Jadi kita ngerintis dari awal, yang ujung-ujungnya nggak ada yang pernah tahu deh kemana ujung-ujungnya kita. Jadi ujung-ujung kita teman-teman semua yang ngerata, yang waktu kita yang bertanya sana banyak yang jadi kok. Betul. Ya kan. Jadi pas kita pulang, sekalipun kita pulang dengan dibilang tangan kosong, enggak juga. Kenapa? Karena kita di zaman kita ngerintis sampai detik ini pun mungkin dibilang saya tangan kosong pulang Pasti ada hasil. ada hasil, cuman nggak kelihatan gitu. Kenapa? Karena kalau orang mungkin kamu sudah pernah jadi ini nih, ada hasilnya dong, mana? Enggak lah, bullshit ya kan. Tanya dong di mana, tanya artis-artis yang besar-besar, kamu manggung di TV, dipikir kita dibayar di TV. Main di dasar di inbox, enggak dibayar sama sekali, malah kita yang bayar kalaupun bisa gitu. Maksudnya kalau kita mau promosi hitungannya gitu, ayo dong masukin band kita nih gini berapa duitnya gitu, anggaplah kayak gitu kan. Udah masuk main di situ. TV itu kayak gitu. Cuman kalaupun ada budgetnya dari TV itu kalau nggak salah cuma 5 juta, transport sama makan lah segala macam di situ. Cuma 5 juta. Itu pun kalau band ini sudah benar-benar naik gitu atau lagi naik-naiknya di situ. Nah, itu dikasih 5 juta. Dan itu bullshit kalau dibilang kita main di TV. Naikin dulu. Dapat uang enggak, kecuali off air. Nah sekarang pertanyaan terakhir di akhir video untuk si Eneng. Bagaimana nih kedepannya Neng sama si Ocha? Apakah ada proyek selanjutnya atau bagaimana? Insya Allah sih ada proyek selanjutnya. Tahun depan atau di akhir tahun? Tahun depan ya Pia. Tahun depan. Insya Allah doain.
Depan. Oke guys, itu dia bincang-bincang kita bersama kedua kerabat saya ini. Jadi buat teman-teman yang mau recording bisa langsung datang ke sini. Atau kalian mau berbicara soal musik atau mau referensi tentang musik, bisa langsung ke sini. Nah, kedepannya lagi nanti kita bakalan undang-undang talent-talentnya Ocha nih. Karena Ocha ini punya beberapa talent juga, termasuk saya juga talentnya. Nah, ada beberapa band juga record di sini juga Cak ya. Yang adalah bandnya. Dan nanti kita bakalan undang juga malam minggu juga. Nanti kita bakalan bicarakan di sini juga bagaimana ke depannya. Oke. Sekian itu dari kita bertiga. Sampai ketemu lagi di next video-video selanjutnya dan kita bakalan podcast di sini juga nanti. Oke? Siap. Ada pesan terakhir atau langsung cacau? Bye bye. Cacaw aja. Langsung cacau bye bye. Mau lanjut minum dulu nih. Kan ya John. Aneh. Oke, bye bye. Keren Cak. Ini agak panjang ya, Di stop Bapak. di situ.